Iya, sebelumnya saya mau berterima kasih yang mana Ibu selaku kepala sekolah sudah bersedia saya wawancarai. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait bagaimana Ibu sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan. Baik, sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu, terlebih dahulu ingin saya perkenalkan sosok Ibu yang ada di samping saya ini. Beliau bernama Ibu Rosita Ali SPI. Beliau adalah kepala sekolah dari PAUD bernama PAUD Ar-Rasyid dan juga merupakan sekolah penggerak yang ada di Kecamatan Banda, salah satu PAUD yang bergerak sekolah penggerak. Baik Bu, langsung saja pada inti dari pertemuan kita hari ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Silakan Bu. Terima kasih Ibu Evi sebelumnya yang sudah memberikan kesempatan atau memilih saya sebagai salah satu kepala sekolah untuk jenjang PAUD yang menjadi kesempatan untuk program pendidikan merak dan sekian banyak kepala sekolah. Mungkin karena Ar-Rasyid salah satu sekolah penggerak kita, jadi dipilih seperti itu karena alhamdulillah untuk Ar-Rasyid sendiri kan memang implementasi kurikulum merdekanya itu kan sudah berjalan sekitar 3 tahun. Nah, untuk setiap sekolah pastinya kita yakin bahwa selalu ada dilema-dilema gitu, terkait dengan saya sebagai pemimpin di sekolah. Untuk mengidentifikasi dilema-dilema seperti itu, saya biasanya selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan guru saya dan tentunya juga dengan orang tua. Misalnya kalau ada guru yang memang orang tua yang tidak sepakat gitu dengan tindakan guru seperti kegiatan belajar bermain kelas, dan itu saya sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang kepala sekolah itu berusaha untuk mengkomunikasikan perbedaan ini untuk melihat sejauh mana permasalahan sehingga keduanya bisa dipertemukan dan mencari solusi. Kalau terkait dengan siswa misalnya, kan sekolah kita kan swasta, jadi bukan sekolah negeri, sekolah swasta, dan biaya pendidikannya juga itu agak mahal gitu. Kalau memang ada orang tua yang meminta keringanan begitu kan, karena orang tua sekolahnya kan ibu belum bisa bayar ini, belum bisa bayar itu. Nah, kalau saya itu kan tidak, orang tuanya tidak langsung menyampaikan kepada saya, jadi kepada guru gitu, guru yang bertugas untuk administrasi tersebut. Nah itu saya guru biasanya sampaikan kepada saya. Itu saya biasanya klarifikasi dulu, melihat, mengidentifikasi gitu masalahnya, maksudnya orang tua ini memang tidak mampu di sisi mananya gitu. Setelah diidentifikasi, maka ada pembicaraan dengan guru, baru kita jadi lebih memungkinkan melihat sisi mencari solusi yang terbaik, yang solusi itu tidak merugikan orang tua, merugikan guru, dan juga merugikan sekolah. Mencari jalan terbaik sehingga permasalahan itu atau konflik itu bisa diatasi dengan baik. Baik, jadi poin yang saya tangkap adalah tentang komunikasi, koordinasi dan komunikasi. Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau benar atau sama-sama penting dan mengandung nilai kebajikan. Jadi Ibu mungkin pernah mengalami dilema dalam memutuskan kedua hal yang memang sama-sama benar, yang keduanya juga penting untuk Ibu ambil. Saya lebih berprinsip pada komunikasi. Apapun itu, konflik atau permasalahan apapun itu bisa diselesaikan dengan atau kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan konflik atau komunikasi. Ya, saya prinsipnya seperti itu. Apapun itu, ya pasti bisa diselesaikan secara baik, bisa dikomunikasikan dengan baik.
permasalahan yang dua-duanya sama-sama benar. Nah, kalau dua-dua sama-sama benar, saya menimbang melihat yang mana dari tiga permasalahan itu yang lebih banyak memberikan manfaat, pertama manfaat kepada siswa, kemudian manfaat kepada guru, gitu kan. Mana yang menurut orang lain bahwa itu yang lebih manfaat kepada siswa, tapi lebih pertimbangannya mana yang manfaatnya lebih banyak kepada siapa, kepada siswa, tentunya, dan kepada guru. Dan baru itu sudah. Karena tentunya di sekolah itu kan kita lebih fokusnya kepada siswa. Tidak kita lebih fokus kepada guru, tapi apapun itu keputusan kita itu harus semua tidak merugikan siswa atau peserta didik. Jadi berpihak kepada murid. Jadi berpihak kepada murid, kemudian mengidentifikasi mana di antara dua permasalahan yang sama-sama benar gitu. Dan tentunya kan pasti ada dua hal yang benar, tapi pasti ada salah satunya itu yang paling lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak benarnya. Jadi cenderung kepada yang lebih banyak manfaatnya ya. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dalam dilema etika? Kalau untuk pengambilan keputusan itu kan di arsip saya biasanya kan kita memang mengumpulkan guru. Jadi kita punya komunitas belajar pembelajaran sekolah yang memang dia punya jadwal rutin gitu, seperti itu. Jadi jadwal rutin yang sudah ditetapkan dan itu merupakan kesepakatan bersama gitu. Nah, itu dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu itu biasanya kalau ada kebijakan-kebijakan atau keputusan baru itu kita sampaikan kepada guru-guru pada saat tersebut dan mengkomunikasikan. Jadi kalau saya pikir yang memang seperti itu, karena kalau disampaikan, karena kita juga kan punya guru gitu, ada guru yang memang juga dipakai sebagai media untuk menyampaikan informasi. Tapi kalau terkait dengan pengambilan keputusan, kemudian menetapkan kebijakan atau memberikan tugas-tugas baru atau informasi penting, itu kita lebih kepada diskusi dalam komunitas belajar itu. Jadi berdiskusi dalam sebuah komunikasi itu hal yang lebih efektif ya Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu, selanjutnya mungkin selama ini dalam pengambilan keputusan apakah Ibu menghadapi tantangan Bu? Iya, pasti kan ya, tentunya ada gitu, karena tidak semua orang suka dan tidak semua orang juga pasti ada ya, apa yang kita putuskan. Pasti ada yang keberatan gitu, tidak suka keberatan. Nah, kalau tantangan lebih banyak kalau saya mungkin untuk keputusan itu kebetulan kan di Arasit itu awal-awalnya gurunya itu kan masuk keluar, jadi tidak menetap 1 bulan, kemudian mengajar terus keluar lagi, kemudian ada lagi yang 2 bulan keluar lagi. Nah itu tantangan gitu saya, karena untuk menyampaikan keputusan kan keputusan itu disampaikan dan dikoordinasikan dengan tujuan supaya bisa dilaksanakan. Nah, ada kadang guru yang ketika kita sampaikan keputusan itu ada yang bisa cepat merespon gitu, ada yang bisa cepat merespon dan menyelesaikan, tapi ada juga yang agak lambat gitu. Entah saya tidak tahu lambatnya itu mungkin karena belum paham terkait misalnya salah satu keputusan, atau belum paham karena memang belum bisa menyelesaikan diri di sekolah gitu. Itu awal-awalnya, tapi sekarang alhamdulillah sudah sekitar 1 semester ini guru-gurunya saya sih melihat mereka sudah lebih siap gitu, dalam artian bahwa setiap keputusan yang diberikan, yang disampaikan itu bisa ditangkap bisa direspon dengan cepat. Tantangannya itu awal-awal seperti saya, karena gurunya baru juga, kemudian pemahamannya juga belum seperti yang kita harapkan, sehingga ketika ada satu keputusan yang disampaikan kadang agak lambat. Tapi alhamdulillah dengan beriringnya waktu, guru-guru tersebut sudah bisa lebih cepat respon. Kemudian juga terkait dengan
waktu gitu. Jadi ada waktu yang ketika kita menyampaikan keputusan itu, karena mungkin ada guru yang tidak sempat langsung direspon karena dia tidak bisa hadir pada saat itu karena ada urusan keluarga. Nah, ada juga yang kita punya yang lainnya begitu. Masih ada guru yang mungkin karena urusan keluarga dia harus melayani suaminya, rumahnya jauh dari sekolah, harus menyeberang. Jadi kadang keputusan-keputusan yang sudah merupakan aturan di sekolah itu belum bisa ditaati gitu, belum bisa diterima karena hal-hal itu karena jarang juga dari sekolah atau ada hubungan keluarga. Kita berusaha untuk terus, itu tantangan sebenarnya, tapi berusaha terus untuk bisa untuk terus mengingatkan bahwa itu adalah bagian daripada komitmen mereka sebagai seorang pendidik di sekolah. Dan saya berharap bisa guru tersebut bisa suatu saat nanti bisa, kalau sekarang kan paling tidak mereka mengkonfirmasikan gitu. Itu kalau hari ini tidak bisa, hari ini belum selesai gitu, pasti dikomunikasikan sehingga kita mengantisipasikan dengan guru-guru yang memang sudah lebih cepat merespon keputusan itu. Jadi itu yang memang tantangan kalau bagi saya berusaha untuk mencari solusinya dengan cara itu kita disampaikan, dikomunikasikan dengan guru atau dengan kepala sekolah untuk kemudian diantisipasi karena kan anak usia dini ini kan tidak seperti anak SD gitu. Ketika kita belum hadir di sekolah contohnya, itu kan bisa dilimpahkan ke yang lain, itu tidak bisa. Tapi justru dia harus menerima anak dari mulai sampai itu dijemput sampai pulang itu ditemani, tidak bisa dibiarkan kayak di SD kita kasih tugas atau kita hanya pantau dari jauh, tapi kalau di PAUD tidak seperti itu. Jadi harus seperti itu. Nah, jadi kita sampaikan kepada guru bahwa memang harus ada kalau misalnya lambat dalam ini keputusan atau memang belum bisa, itu selalu disampaikan, selalu dikoordinasikan supaya ada antisipasi, ada solusi. Oke, yang begini, dia begini, nanti yang ini bantu, atau yang ini selesaikan, atau yang ini nanti mendampingi atau coaching. Jadi seperti itu dari anak seperti itu. Makanya semuanya itu lebih kepada komunikasi dan koordinasi sebenarnya. Untuk selanjutnya, apakah dalam pengambilan keputusan itu Ibu menjadwalkannya, ataukah mungkin pada saat itu juga Ibu langsung mengambil keputusan sendiri? Kalau saya sih kondisional, tergantung juga. Ada keputusan yang memang harus disampaikan juga pada saat itu karena mendesak. Ada juga keputusan yang memang kita akan sampai pada waktu kegiatan refleksi dan evaluasi lingkungan yang dalam konten. Jadi kita memang punya kegiatan refleksi setiap minggunya, ada juga evaluasi untuk kegiatan di sekolah selama 1 minggu dan merencanakan atau menyusun untuk kegiatan minggu berikutnya itu ada keputusan. Jadi ada keputusan yang memang kita tahan, yang tidak terlalu begitu urgent itu ditahan sampai waktu ketika ada refleksi di komen. Tapi ada juga yang pada saat itu memang butuh memutuskan, misalnya ada pihak-pihak tertentu yang di sekolah yang kemudian guru-guru menerima pihak tersebut dan meminta kebijakan dari kepala sekolah. Itu memang harus diputuskan pada saat itu juga karena ditunggu gitu. Tapi kalau menyangkut misalnya kegiatan sekolah, program sekolah atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar itu, kalau yang memang bisa disampaikan, ditahan untuk bisa disampaikan di kegiatan refleksi dan evaluasi mingguan, berarti disampaikan di situ. Jadi dia kondisional. Baik Bu, selanjutnya ingin saya tahu selama Ibu mengambil keputusan, hal-hal apa saja yang mempermudah dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau di arah situ kan saya selalu sebelum memutuskan sesuatu dilihat dulu sejauh mana atau dilihat sesuatu yang memang harus diputuskan, sesuatu yang seharusnya diperbaiki gitu. Kalau sudah seperti itu kemudian ditanyakan ke gurunya masalahnya apa. Maksudnya contohnya seperti ini. Contohnya misalnya guru agak kesulitan untuk membuat asesmen harian gitu. Itu kan sebenarnya
permasalahan juga gitu. Tahu apa? Tentunya guru dia apa namanya masih kesulitan dalam menyusun modul gitu. Nah, jadi itu sebelum diputuskan bahwa setiap guru harus kita kan harus ada perangkat itu sebelum masuk. Jadi setiap guru harus membuat perangkat dan harus orang di kelas untuk dipersiapkan anak-anak. Maka kita lihat dulu, oh ternyata guru ini diidentifikasikan dulu, oh ternyata guru ini pemahamannya terkait dengan modul, dengan asesmen atau merasa berat dengan budaya dengan harian karena capek menjaga anak gitu. Jadi ketika ditanya diidentifikasi dan ada jawabannya, maka di situ berusaha untuk membuat satu kesepakatan gitu. Jadi bukan keputusan itu saya memutuskan sesuai dengan pandangan saya gitu. Tapi saya melihat guru ini sebenarnya dia tidak bisa menjalankan keputusan itu kekurangannya di mana gitu, atau ada apa masalahnya, kendalanya di mana sehingga keputusan atau kebijakan yang sudah disampaikan itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi berusaha untuk berkomunikasi dengan guru, sebenarnya ibu kendalanya di mana sehingga keputusan itu belum bisa. Jadi bukan semata-mata saya sebagai kepala sekolah mengikuti kemauan saya gitu. Misalnya saya mau sekolah ini bagus, itu orang lihat dari luar, atau misalnya saya mau sekolah ini apanya lengkap, semuanya baik, semuanya sempurna tanpa melihat kemampuan maupun kendala guru. Jadi melihat hal-hal itu dulu, baru kemudian kita diskusi bersama. Oh kalau begitu bagaimana kalau kita begini bikin kegiatan ini, bagaimana kalau kita melengkapinya dengan yang begini. Nah itu jadi saya rasa bukan hanya semata-mata keputusan saya, tapi itu adalah keputusan bersama, sehingga guru-guru pun dia tahu bahwa oh kalau ini saya bisa, oh kalau ini saya belum bisa karena kendalanya di sini, itu disampaikan. Bukan saya seperti langsung mengeluarkan surat keputusan, atau saya langsung rapat bilang nggak hari itu nanti begini atau ada begini, tidak. Jadi disampaikan. Misalnya sekarang yang kemarin itu capaian pembelajaran yang direvisi yang kemarin, nah itu kan tidak langsung saya memberikan kepada guru CP-nya, tapi mengumpulkan dulu gitu, mengumpulkan mereka, kemudian mengidentifikasi sebenarnya bapak ibu sudah paham tidak dengan CP yang baru ini gitu. Terus kalau sudah paham, ya sudah bisa dilanjutkan dengan menentukan ada analisis CP dan ATP-nya dan berlanjut kepada modul. Tapi kalau belum paham, berarti yang mana yang belum pahamnya, mau nanti asesmennya bentuknya seperti apa yang lebih memudahkan ibu. Karena jangan sampai keputusan kita justru menjebak guru sehingga guru merasa tidak bisa membuatnya, sehingga pastinya kan mempengaruhi pertama guru bersangkutan juga tidak bisa menjalankan keputusan itu gitu. Kemudian juga dalam proses belajarnya juga saya pikir nanti ada berdampak juga. Kembali lagi komunikasi yang menjadi faktor yang mempermudah pengambilan keputusan. Jadi harus melihat dulu sebelum memutuskan, harus melihat dulu, bertanya dulu, komunikasikan kepada guru dulu, kemudian baru didiskusikan bersama, baru nanti kita menyusun dan membuat misalnya program yang tepat untuk keputusan itu apa. Baik Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa atau pengalaman yang bisa ambil dari pengambilan keputusan dilema etika? Jadi kalau saya pemahamannya itu bahwa seorang pemimpin, kepala sekolah itu pemimpin ya di sekolahnya, itu dia bukanlah seorang penguasa, tapi dia lebih, kalau saya prinsipnya lebih pemimpin itu adalah melayani. Jadi dia melayani gurunya. Jadi bukan dia penguasa yang hanya memutuskan kemudian meminta guru untuk melaksanakan keputusannya, tapi dia melayani gurunya. Oh guru saya kendalanya di sini, dan saya berusaha untuk mencari solusi ini. Dari semua hal yang terkait dengan mengambil keputusan, tentunya yang terpenting itu adalah bagaimana membangun komunikasi. Membangun komunikasi dan menganggap bahwa kita lagi sama-sama belajar, bukan karena saya kepala sekolah lalu saya pikir bahwa saya lebih tahu daripada guru saya. Tapi sekarang kan zaman sudah canggih, siapa tahu di antara guru-guru saya mereka justru informasinya lebih cepat daripada saya. Tidak boleh egois. Makanya seperti itu
apapun yang diputuskan bukan semata-mata itu adalah kemauan saya, tapi apa yang dibutuhkan oleh guru dan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi saya bilang itu menjadi suatu keputusan di sekolah. Saya sudah biasakan untuk berkomunikasi dengan guru. Jadi memang dari awal sampai akhir itu yang menjadi poin penting adalah komunikasi dan koordinasi. Kemudian yang paling penting juga itu adalah refleksi dan evaluasi. Jadi membangun komunikasi, koordinasi, kemudian mereka sudah bisa. Nah yang terakhir itu harus selalu ada evaluasi dan refleksi supaya kita melihat keputusan ini ada yang sudah bisa menjalankan, ada yang belum. Ternyata harus ada refleksi kendalanya di mana. Kalau yang sudah itu berarti yang utamakan yang di mana, yang belum itu apa yang harus kita lengkapi atau kita cari solusinya untuk dia seperti apa. Jadi itu komunikasi, koordinasi, kemudian refleksi dan evaluasi. Baik Ibu, terima kasih banyak atas buah pikiran yang sudah Ibu bagi dengan saya hari ini. Saya berharap kita bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita bisa selalu berbagi dengan orang lain dan tidak mementingkan kepentingan sendiri. Baik Bu, saya pamit dulu. Lain kali kita bincang-bincang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hari ini kita bincang-bincang seperti itu, Bu. Baik, di sini sebelum saya memulai wawancara dengan beliau, terlebih dahulu saya perkenalkan Ibu yang ada di samping saya ini. Beliau adalah Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 34 Maluku Tengah. Dalam hal ini kami diminta untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, namun beliau tidak berada di tempat sehingga diwakili oleh beliau. Terima kasih Bu. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu terkait kepemimpinan gitu. Ya. Yang pertama mungkin selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Untuk permasalahan bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, biasanya kan ada anak-anak yang memang bagaimana kita saya sebagai kepala sekolah untuk melihat hal ini, ada memang permasalahan yang memang dibuat oleh siswa itu yang melanggar kata tertib, tapi ada juga biasanya ada siswa-siswa biasanya terlambat atau ada yang bolos. Ini juga saya harus memulai dari bagaimana cara pembinaannya. Itu dimulai dari mungkin ada wali kelasnya, kemudian mungkin kalau sudah pelanggaran yang memang tidak bisa diatasi, baru biasanya nanti saya mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Yang penting bagaimana kita menjalin komunikasi. Baik, jadi Ibu selalu berkoordinasi, komunikasi dengan para wali kelas untuk membina kasus-kasus yang pernah ditemui. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa saja yang menurut Ibu efektif ya? Oke, terima kasih Bu. Yang pertama itu bahwa harus ada koordinasi. Kalau tidak ada koordinasi, misalnya saya mengambil keputusan sendiri bagaimana. Jadi perlu ada koordinasi dan kolaborasi, komunikasi juga dengan wali kelas, kemudian kaum kesiswaan dan terutama orang tua. Bagaimana kita sama-sama melihat masalah yang diambil oleh Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi apakah Ibu dalam pengambilan keputusan itu mengambil keduanya atau harus memutuskan salah satu dari kedua kasus yang memang dua-duanya benar Ibu untuk diputuskan? Seperti apa mungkin? Terima kasih atas kesempatan. Mungkin untuk kasus-kasus yang memang
ada dua kasus nih, misalnya bagaimana cara untuk pengambilan keputusan itu tadi yang misalnya yang saya sudah bilang sebelumnya, bahwa bagaimana cara pengambilan itu, yaitu saya melihat dari wali kelas dulu, kemudian kalau memang sudah tidak bisa diatasi, nanti kembalikan lagi ke kesiswaan. Kemudian di sini harus ada koordinasi dengan orang tua. Kita bekerja sama, kolaborasi dengan orang tua, karena bagaimanapun itu orang tua harus tahu kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak, karena itu penting bagaimana kita menjalankan, karena lebih banyak waktu anak-anak itu di rumah bersama orang tua. Jadi harus ada kolaborasi dengan orang tua di dalam mengambil keputusan bersama. Mungkin seperti itu. Biasanya nanti sekolah menawarkan ada tata tertib, ada sanksi-sanksi yang memang harus melalui prosedur, dan itu harus ada kerjasama dengan orang tua supaya orang tua itu mungkin lebih tahu bisa nanti. Baik, jadi poin yang saya ambil adalah bagaimana ibu berkoordinasi dengan wali kelas, siswa, dan juga orang tua. Jadi melibatkan semua stakeholder ya, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, terima kasih Ibu. Mungkin tantangan yang kita hadapi bagaimana ide-ide atau pendapat-pendapat kita, ide-ide kita yang kita sudah tuangkan bersama, apakah memang bisa dijalankan oleh siswa itu sendiri secara konsisten. Keputusan yang kita ambil itu, apakah memang siswa tersebut sudah menjalankan secara konsisten. Ini perlu adanya perhatian, terutama dari pihak orang tua dan wali kelas. Makanya mereka itu, pihak-pihak tersebut, kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi perlu ada perhatian, ekstra perhatian, baik dari pihak orang tua maupun dari pihak sekolah itu sendiri, terutama wali kelas mungkin dengan kesiswaan untuk melihat hal ini. Ya, jadi poin yang saya ambil adalah tentang kontinuitas Ya. dari keputusan yang sudah dijalankan. Baik, makasih Bu. Baik Bu, sebagai kepala sekolah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah itu di tempat saat itu juga? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Terima kasih Bu. Kalau kita melihat permasalahan itu kan kita harus pilih dulu ini apakah memang tingkat yang memang sudah berat ataukah memang masih bisa diberikan peringatan saja, karena kan ada biasanya siswa yang ketika kita hanya memberikan peringatan pasti dia akan menang. Jadi kalau memang yang sudah berada pada tingkat yang memang penyelesaian sangat rumit, berarti kita kembali lagi kita melihat tata tertib. Kemudian di dalam tata tertib itu ada sanksi-sanksi yang harus dijalankan oleh siswa yang memang membuat pelanggaran. Kemudian harus ada jurnal yang dibuat atau buku kasus yang dibuat oleh wali kelas supaya penyelesaian itu dia lebih terarah supaya dia lebih konsisten. Mungkin kalau hari ini mungkin belum bisa diselesaikan, mungkin bagaimana nanti tapi tindak lanjutnya tapi harus tersusun di buku kasus itu supaya lebih terarah berdasarkan data yang sudah dibuat. Itu perlu untuk seluruh wali kelas harus ada buku kasus supaya lebih terarah penyelesaiannya. Mungkin. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, terima kasih Bu. Mungkin dalam pengambilan keputusan itu tidak serta-merta keputusan itu berada di saya sebagai wakil kepala sekolah atau kepala sekolah, tetapi ada jalurnya Bu. Kita lihat dulu kalau memang kasus memang yang sudah tidak bisa diatasi mungkin oleh wali kelas ataupun ini,
perlu ada kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua, kemudian dengan saya juga sebagai penanggung jawab sekolah. Tapi kita lihat dulu, kalau memang masih kasus yang ringan, biasanya itu ditangani oleh wali kelas. Kemudian memberikan pembinaan. Kalau memang tidak ada perubahan lagi, baru ke kesiswaan. Kemudian pada saat di kesiswaan sudah ditangani kesiswaan tapi belum berubah juga, itu pengambilan keputusan itu ada di kepala sekolah. Kemudian kita lihat lagi apakah memang tidak ada perubahan sikap, berarti harus pihak lain, dalam hal ini adalah orang tua, supaya mungkin karena waktu yang lebih banyak itu kan dengan orang tua, perlu kerjasama dengan semua pihak sehingga memang hal-hal ini bisa diatasi sebelum mungkin. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu, mungkin yang terakhir ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dan dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Oke, terima kasih Bu Rep. Mungkin pembelajaran yang saya ambil dari penanganan kasus-kasus bahwa kolaborasi dan komunikasi itu penting. Karena kenapa? Kalau kebijakan itu ada pada saya, sementara biasanya kan yang lebih dekat dengan anak-anak itu adalah wali kelasnya atau orang tuanya. Jadi itu perlu ada penanganan khusus kita semua. Jadi landasan yang paling penting atau pengalaman berharga itu adalah perlu adanya komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, misalnya orang tua, kemudian wali kelas, kawan kesiswaan, dan stakeholder yang ada di lembaga ini, dengan guru-guru yang ada di sekolah ini, bukan saja wali kelas tapi dengan guru-guru yang, karena kan kita tingkatan SMP, misalnya guru mata pelajaran, itu perlu adanya kolaborasi supaya kita bisa saling mengingatkan supaya bagaimana anak itu perlu perhatian dari kita, bukan saja sebagai orang tua ataupun saya sebagai kepala sekolah, tapi dari seluruh guru yang ada, terutama wali kelas. Terima kasih Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya berharap kita sebagai pemimpin pembelajaran, Ibu sebagai pemimpin Wakasek bisa bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, dan keputusan yang bisa diambil bermanfaat dan juga menguntungkan banyak pihak, tidak merugikan pihak manapun. Baik Bu, saya pamit. Kapan-kapan kita bincang-bincang lagi. Siap Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.